Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang persiapan ujian sekolah bagian yang ketiga, yaitu materi kelas 12 semester 1. Pertama tentang soal listrik dinamis. Nah, di situ ada gambar rangkaian listrik, ada voltmeter dan ampermeter. Pertanyaannya, besarnya tegangan baterai V adalah berapa volt? Nah, untuk rangkaian ini, untuk menentukan V tinggal sama dengan I kali R total. Berarti R totalnya terdiri dari 1,6 ohm dan R. Diserikan jadi ditambahkan, ya. Atau ini bisa dituliskan juga I-nya dari ampermeter ini. Ini maksimalnya 5 ampere, berarti di sini adalah 2,5 ampere. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian dikeluarkan 2,5 kali 1,6 plus 2,5 kali R. Nah, yang 2,5 kali R kan sama dengan beda potensial yang terbaca oleh voltmeter. Karena ini 10, berarti maksimumnya 10, maka berarti di sini adalah 5 volt. Jadi ini bisa diganti menjadi 2,5 kali R-nya diganti dengan 5 volt. Nah, jadi ini 4, ya, tambah 5 sama dengan 9 volt. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, di situ ada sebuah rangkaian tertutup. Nah, maka pernyataan yang benar adalah yang mana saja? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, pertama, tentukan dulu arah arus. Boleh sembarang, ya. Nah, misalkan ini dari B ke C, C ke D, D ke A, kemudian A ke B. Lalu kemudian tentukan loop. Arah loop juga boleh sembarang. Misalnya saya tempatkan searah dengan arah arus listrik. Kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita berjalan dari A ke B. Ini ketemu GGL-nya negatif, ya. Lalu ke sini juga negatif. Ini ketemu lagi positif di sini yang panjang, ya. Maka untuk sigma E-nya ditulisnya ini min 4, dan plus 2. Lalu I kali R, R-nya dijumlahkan ya 15, 5, dan 10. Nah, jadilah seperti ini. Ini diperoleh berarti min 6 ya. Lalu yang ini jadi 30. Nah, jadi 30I, nah min 6-nya pindah ke kanan, jadi sama dengan 6, maka I-nya sama dengan 0,2 ampere. Jadi pernyataan pertama benar. Kemudian beda potensial antara B dan A. Nah, kita berjalan dari B ke A. Nah, ketemu cuma GGL saja ya. Berarti ini hanya plus 4. Jadi PBA, sigma E tambah sigma IR. Nah, tidak ada IR-nya, yang ada cuma E-nya saja, yaitu 4 volt. Jadi pernyataan 2 benar. Sekarang dari B ke C ya, BC. Nah, kita jalan dari B ke C. Ini GGL-nya negatif. Lalu perjalanan kita searah dengan arah arus berarti IR-nya positif. Maka kita masukkan, ini min 4, ini I kali R, R-nya 15 antara B dan C. 0,2 kali 15. Maka diperoleh PBC-nya adalah min 1 volt. Pernyataan 3 benar. Kemudian antara C dan A. C dan A. Kita jalan dari C menuju ke A, ketemu ini GGL-nya positif ya. Arusnya searah juga positif, maka ditulisnya diperoleh 2 ya, ditambah dengan 0,2 kali ini R-nya 5 dan 10, jadi 15. Maka diperoleh hasilnya 5 volt. Jadi semua benar, maka jawabannya adalah E. Ya, untuk kapasitor kita lihat pertanyaannya energi yang tersimpan pada kapasitor C2. Nah, langkah-langkahnya pertama tentukan dulu kapasitas kapasitor gabungan 2 dan 3 dulu ya. Nah, karena seri maka dikali dibagi jumlah ya. 6 kali 3, 6 tambah 3 yang ini. Diperoleh 2 farad. Kemudian 4 dan 5 juga sama seri. Nah, boleh 1 per C, 1 per C silahkan. Atau dikali dibagi jumlah. Jadi ini C45-nya 12 kali 6 dibagi 12 tambah 6. Jadi 4 farad. Lalu kemudian diparalelkan C23 dan C45. Jadi dijumlahkan ya.
Nah, jadi 2 tambah 4, 6 farad. Lalu kemudian diserikan lagi dengan C1. Maka C totalnya 12, 12 dari sini dari C1, yang 6 adalah gabungan 2, 3, 4, 5. Oke, dibagi 12 tambah 6, jadi 4 farad C totalnya. Berikutnya kita tentukan adalah Q totalnya. C total kali V. Nah, di mana Q total itu sama dengan Q1 berarti ya. Nah, C totalnya 4, V-nya 6 volt. Nah, ini ya, ini V-nya. Jadi dapat 24 kolom. Lalu berikutnya cari dulu beda potensial antara ujung-ujung yang paralel. Nah, jadi 23 atau 45 kan sama ujung-ujungnya di sini. Ya, rumusnya Q total dibagi C gabungan 23, 45. Jadi 24 dibagi 6 farad jadi 4 volt. Berikutnya kita tentukan Q2. Nah, Q2 itu sama dengan Q3 ya. Berarti C23 kali V23. 2 kali 4, 8 kolom. Nah, baru kita bisa menentukan W2. Setengah Q kuadrat per C. Ya, tentu Q-nya Q2 dan C-nya juga C2. Oke, ini Q2-nya tadi 8, C2-nya 6. Ya, jadi diperoleh 5,33 Joule. Jawabnya adalah B. Nomor 4 tentang medan magnetik. Oke, di sini ditanya adalah kalau arah arusnya searah, maka di tengah-tengah berapa B-nya? Kalau berlawanan berapa di tengah B-nya? Lalu di mana letak titik yang medan magnetnya 0? Oke. Nah, misalnya untuk yang searah dulu. Nah, misalkan ini searah, maka tentu medan magnetnya pas di tengah-tengah itu dari kawat pertama masuk bidang gambar, yang dari kawat kedua nanti keluar bidang gambar. Karena arahnya berlawanan, ini masuk, ini keluar. Nah, gunakan kaidah tangan kanan ya. Maka diselisihkan. B itu mu 0 I per 2 pi A. Nah, jadi diselisihkan. Karena yang kawat 2 arusnya lebih besar, jadi I2 min I1. Oke, kita masukkan angkanya. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ya, A-nya 4 kali 10 pangkat min 2, kan di tengah-tengah ya. Ini A-nya. Ini 12 dikurangi 4 kuat arusnya. Maka diperoleh nilai B-nya di tengah-tengah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Pernyataan 1 benar. Nah, tapi kalau arahnya berlawanan, misalnya ini satu ke atas, satu ke bawah, yang dari sini masuk, yang dari sini juga masuk. Berarti dijumlahkan. Ya, ini jadi tinggal ganti dengan tambah saja. Oke, maka diperoleh hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu, letak titik yang induksi magnetnya 0. Kalau arah arusnya sama, maka tentu di antara dua kawat. Ya. Kalau arusnya sama, maka letak titik yang kuat medannya 0 ada di antara kedua kawat. Lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Ya, tentu yang masuk nanti sama dengan yang keluar B-nya. Maka dituliskan seperti ini, mu 0 I1 per 2 pi A1, mu 0 I2 per 2 pi A2, mu 0 I-nya dengan 2 pi-nya coret. Ya. Nah, misalnya ini ke sini adalah A1, titiknya di sini. Ya, berarti nanti A2-nya bisa diganti 8 min A1. Oke. Nah, kita masukkan angkanya, I-nya 4 dan 12. Ini 8 min A1, A2-nya ganti, maka A1-nya menjadi 2 cm. Dari kawat pertama, posisinya sebelah kanan. Benar ya. Nah, sekarang kalau berlawanan arah, maka yang medannya 0 pasti ada di sebelah sini. Lebih dekat ke arus yang lebih kecil. Ya, jadi sebelah kiri pasti. Nah, berapa jaraknya? Kita bisa tuliskan dengan persamaan yang sama, tetapi nanti untuk A2-nya 8 ditambah A1. Nah, jadi seperti ini ya. Maka diperoleh A1-nya adalah 4 cm. Nah, 4 cm itu dari kawat pertama. Dari kawat kedua 12. Ini kan 12 cm dari kawat 1, harusnya dari kawat 2. Jadi yang benar hanya 1, 2, dan 3. Maka jawabannya A. Kemudian berikutnya tentang motor listrik. Nah, motor listrik ditanya adalah momen gayanya. Diketahui arusnya, luasnya, lilitannya, dan medan magnetnya.
Maka momen gaya itu rumusnya adalah Nabi sin theta atau NaBi sin theta. Kalau ditanya momen maksimum, berarti sin tetanya sama dengan 1. Jadi NaBi. Tinggal dimasukkan saja. Nah, sudah ada semua ya. Lilitannya 600, kemudian luasnya ini kemeterkan dulu ya. Kemudian I-nya 8 ampere dan B-nya 15 Weber per meter persegi. Maka diperoleh 10,8, 10 pangkat 3 Newton meter. Jawabannya E. Kemudian nomor 6. Nah, ini ada kawat AB digeser ke kanan dalam medan magnet nih, titik-titik ini artinya arahnya keluar ya, keluar bidang gambar. Panjangnya 40 cm, medan magnetnya 8-10 pangkat min 3 Tesla, kecepatannya 25 meter per sekon. Apabila seluruh hambatan rangkaian AB adalah 2 ohm, maka besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat AB adalah berapa? Nah, kita lihat pertama ketika ini digeser ke kanan, ya, kawat AB ini digeser ke kanan dalam medan magnet, maka terjadi perubahan luas. Nah, terjadi perubahan jumlah GGL induksi, terjadi perubahan flux magnetik, maka menimbulkan GGL induksi yang besarnya BLV. Kita masukkan angkanya ya, jangan lupa diubah dulu satuannya. Nah, diperoleh 0,08 volt. Arus yang mengalir adalah GGL dibagi dengan hambatan 0,08 bagi 2, 0,04 ampere. Nah, kemana arahnya? Nah, arahnya ini kalau digeser ke sebelah kanan dalam medan magnet yang arahnya keluar bidang gambar ya. Jadi B-nya keluar, P-nya ke sebelah kanan, maka I-nya adalah dari B ke A, berarti kan? Nah, gunakan kaidah tangan kanan. Nah, kemudian yang berikutnya kita nyari gaya Lorentz-nya adalah sama dengan BIL. Ya, masukkan saja BIL. Sudah ada semuanya, diperoleh 1,28 10 pangkat min 4 Newton. Kemana arahnya? Gunakan kaidah tangan kanan. I-nya ke bawah, B-nya keluar, maka gaya Lorentz-nya ke sebelah kiri atau berlawanan arah dengan kecepatan ya. Nah, kiri. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 7 tentang transformator. Transformatornya ideal. Nah, ditanya adalah nilai X dan Y dari tabel. Nah, hubungan tegangan kuat arus dan jumlah lilitan. Nah, itu NP per NS, PP per PS sama dengan IS per IP. Yang dari tabel kita masukkan angkanya. Nah, jadi seperti ini kan. Yang ditanya kan IP dan PS. Nah, jadi X dengan Y-nya. Ya sudah, kan ini sama dengan 1/4. Ya kan? Tinggal kalikan aja nih 4. Ya kan? Kalikan 4. 4 kali 300, 1200, 4 kali 0,5, 2 ampere. Jadi X-nya 2 ampere, Y-nya 1200 volt. Ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Lihat nomor 8. Ada rangkaian RLC, ditanya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, dan kuat arus maksimumnya. Mana yang benar? Ya, reaktansi induktif. Reaktansi induktif rumusnya adalah XL omega kali L. Omeganya dari sini ya, omega T. Berarti ini omeganya. Kemudian L-nya ini 32 mH. Rubah dulu 10 pangkat min 3. Diperoleh 4 ohm. Yang kedua reaktansi kapasitif XC 1 dibagi omega C. Ini omega C. Nah, ini C-nya ya. Ini mikrofarad 10 min 6. Diperoleh 10 ohm. Impedansi Z akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ya, dimasukkan angkanya 8 kuadrat ditambah 4 min 10 kuadrat. Ini kan jadi min 6 dikuadratkan jadi 36 tambah 64 100 diakarkan jadi 10. Kuat arus maksimum. Pi maksimum dibagi Z. Nah, Pi maksimumnya ini 120 volt. Dibagi Z-nya 10 dapat 12 ampere. Semua benar, jawabannya E. Nomor 9, rangkaian yang sama ditanya adalah frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi rangkaian itu dirumuskan 1/2 pi akar 1/LC. Tinggal kita masukkan ini L-nya dan ini C-nya ya. Nah,
Ini 32 mili, ini 8 mikro. Ya kan? Mikro 10 6, ini sudah ada 800. Oke, pi-nya 3,14, maka diperoleh hasilnya 31,5 Hz. Jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.